Reza kecil bukan anak yang dimanja. Ia lahir dari rahim seorang wanita sederhana bernama Bu Marni, penjual sayur keliling di kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah. Setiap subuh, saat langit masih gelap dan ayam belum berkokok, Bu Marni sudah bangun. Dia siapkan sayur-sayuran hasil pinjaman dari tengkulak, lalu dipikul dalam 2 keranjang bambu besar. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan becek menuju pasar desa. Seringkali tanpa alas kaki, ditemani gerimis pagi, dan napas yang berat menahan lelah. Di rumah, Reza kecil masih tertidur. Tapi sebelum berangkat, ibunya selalu membelai kepalanya dan membisikkan, "Nak, ibu titip doa ya, belajarlah yang rajin. Jadi orang sukses, jangan kayak ibu." Hidup mereka pas-pasan. Tapi Reza tumbuh dengan penuh cinta. Makan nasi sambal dan kerupuk adalah hal biasa. Tapi bagi Reza kecil, pelukan ibunya lebih dari cukup. Karena saat itu, yang ia tahu, kasih sayang ibunya adalah segalanya. Waktu berlalu, Reza tumbuh jadi remaja cerdas. Ia selalu ranking atas dan terkenal sopan. Bu Marni bangga, meski ia tak pernah duduk di bangku sekolah. Saat Reza lulus SMA dan diterima di universitas negeri ternama, tangis Bu Marni tumpah. Dia tak punya tabungan, tapi tak sudi menyerah. Sepeda satu-satunya dijual, gelang kawin satu-satunya juga dilepas. Pernah suatu hari, Reza minta dibelikan laptop. Bu Marni terdiam cukup lama, tapi esoknya, ia datang dengan mata sembab, membawa laptop bekas. "Ibu nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi ibu udah coba tanya-tanya," katanya pelan. Reza menerimanya. Tak sadar bahwa untuk membeli itu, ibunya harus meminjam uang dengan bunga harian. Tak pernah sekalipun Bu Marni mengeluh. Capeknya, laparnya, bahkan sakitnya ia sembunyikan. Yang ia tahu, anaknya harus jadi orang sukses. Kalau bisa, jadi orang kantoran, biar tak perlu pikul sayur seperti dirinya. Setelah lulus kuliah, Reza diterima di perusahaan besar di Jakarta. Gajinya besar, lingkungan kerjanya elit. Ia mulai bergaul dengan kalangan yang berbeda. Sedikit demi sedikit, ia menghapus jejak masa lalunya. Ia tak pernah lagi cerita ke teman-temannya kalau ibunya hanya penjual sayur. Saat teman-temannya membahas orang tua mereka bisnis properti, Reza hanya tersenyum. Ia tak pernah menyebut ibunya lagi. Ketika Bu Marni menelepon, kadang tak diangkat. Kalaupun dijawab, hanya dengan suara terburu-buru, "Nanti Reza telepon balik ya Bu," tapi tak pernah ditelepon balik. Bu Marni tak pernah marah. Ia tetap mengirimi Reza makanan kampung, kue kesukaannya dulu. Meski tak tahu apakah dimakan atau tidak, ia hanya rindu. Tapi Reza merasa gengsi. Baginya, masa lalunya tak perlu dibuka lagi. Suatu hari, Bu Marni nekat datang ke Jakarta. Ia ingin melihat anaknya, rindu yang tak tertahan. Ia menyiapkan baju terbaiknya walau warnanya mulai pudar. Ia membawa kerupuk dan pisang goreng favorit Reza. Naik bus antar kota selama 12 jam. Lalu berjalan kaki mengikuti alamat yang pernah ditulis Reza di kertas lama. Setibanya di depan rumah besar, ia gemetar. Ia pencet bel pelan-pelan. Pintu terbuka. Reza muncul. Tapi wajahnya bukan wajah bahagia. Tiba-tiba istri Reza muncul dan bertanya, "Sayang, itu siapa?" Dan Reza menjawab pelan, "Oh, itu pembantu lama di kampung." Bu Marni terdiam. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tanpa menunggu lagi, Reza menyuruh satpam mengantar ibu itu ke halte bus. Di dalam mobil, ibu hanya memeluk tas plastik berisi kerupuk. Ia tak menangis, tapi air matanya jatuh tanpa suara. Tak lama setelah kejadian itu, bisnis Reza jatuh. Saham perusahaannya merugi. Ia dipecat. Istrinya menggugat cerai dan membawa harta bersama. Reza ditinggal tanpa rumah, tanpa keluarga. Ia tinggal di kos kecil, makan mie instan, tidur di kasur tipis. Tak ada yang menolong, tak ada teman. Dan saat itulah, seseorang mengetuk pintunya. "Ibu." Reza tak percaya. Bu Marni datang, membawa makanan hangat. Tanpa marah, tanpa tanya, hanya senyum. "Ayo makan dulu, ibu masakin yang kamu suka." Reza menangis, bersimpuh di kaki ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah jadi anak durhaka." Ibu tak berkata banyak, hanya memeluk Reza erat. "Ibu cuma ingin kamu bahagia. Gak usah malu punya ibu penjual sayur. Yang penting, kamu jadi orang baik."